Halo Sobat Story, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Biki Story. Makasih udah klik dan mampir di video ini. Seperti biasa, kita akan membahas sebuah peristiwa tragis yang pernah terjadi. Dan kali ini kita akan mengangkat peristiwa yang sempat viral di Pontianak, yaitu kasus kematian Ahmad Nizam. Bocah berusia 6 tahun bernama Nizam diberitakan mengalami penganiayaan dari ibu tirinya yang bernama Iftah hingga kehilangan nyawa. Semua berasal dari rasa iri yang sudah lama disimpan oleh ibu tiri Nizam. Dan nahas, Nizam yang masih polos harus menjadi korban. Hanya karena kesalahan sepele, Iftah langsung melampiaskan emosinya ke Nizam tanpa ampun. Sederet penyiksaannya lah yang membuat Nizam akhirnya mengembuskan nafas terakhir. Dan parahnya, jasad Nizam malah disimpan di karung dan diletakkan di samping rumah sampai hampir membusuk. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kronologi dan motif sebenarnya peristiwa nahas ini? Mari kita bahas selengkapnya di BG Story. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Ahmad Nizam Al-Fahri, atau biasa dipanggil Nizam, adalah anak kandung dari pasangan Ican dan Fitri Pratiwi, atau biasa dipanggil Tiwi. Saat itu Nizam berusia 6 tahun, dirinya baru saja beranjak masuk sekolah dasar. Orang-orang di sekitar mengenal Nizam adalah anak yang baik, penurut, periang, manis, dan pintar. Tidak ada yang menyangka kalau Nizam bakal menjadi korban penyiksaan keji ibu tirinya. Rumah tangga Ican dan Tiwi tidak berjalan mulus. Keduanya harus berpisah karena perbedaan prinsip. Setelah bercerai, Ican bertemu dengan Iftaur Rahman, atau biasa dipanggil dengan Iftah. Kemudian mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Dan dari pernikahan keduanya, mereka dikaruniai satu orang anak. Saat kejadian, anak mereka berusia 1,5 tahun. Dan waktu itu, Nizam tinggal bersama keluarga baru ayahnya di Jalan Purnama 7, Kota Pontianak. Ayah Nizam alias Ican bekerja sebagai karyawan swasta dan harus berpindah-pindah wilayah kerja, sehingga dirinya sangat jarang berada di rumah. Mulanya, kehidupan keluarga baru Ican berjalan baik-baik saja. Iftah memaklumi sang suami jarang di rumah karena tuntutan pekerjaan. Tapi lama-kelamaan, Iftah mulai merasa kesal karena dirinya kurang mendapatkan perhatian dari Ican. Bahkan ketika Iftah hamil dan melahirkan, Ican masih sangat sibuk mengurus masalah pekerjaannya. Hari demi hari, perasaan kesal Iftah makin menumpuk. Ditambah lagi, Iftah merasa Ican lebih perhatian kepada Nizam. Menurutnya, Ican lebih sering bertanya kabar Nizam dibandingkan dengan dirinya. Hal inilah yang membuat Iftah makin kesal dengan keadaan. Iftah memendam perasaan iri yang besar kepada Nizam, hingga akhirnya perasaan iri Iftah pecah saat ada kesalahan sepele dari Nizam. Pagi hari di tanggal 19 Agustus 2024, Nizam pamit untuk pergi berangkat sekolah menggunakan ojek online. Di hari yang sama, Ican juga berpamitan untuk berangkat dinas keluar kota karena ada pekerjaan di sana. Tibalah saat Nizam pulang dari sekolah, Iftah melihat seragam yang digunakan Nizam lusuh dan berantakan. Diketahui bahwa sebelum sampai di rumah, Nizam sempat buang air di kamar mandi sekolah, sehingga pakaiannya berantakan. Lihat hal tersebut, seketika Iftah jadi kesal. Tentunya kekesalan Iftah juga karena rasa irinya yang sudah lama menumpuk, membuat Iftah saat itu meledak-ledak. Spontan Iftah memarahi Nizam, sampai-sampai dirinya mendorong Nizam hingga terjatuh dan kepalanya terbentur lantai. Dari keterangan sumber lainnya, Iftah juga sempat menendang bagian perut Nizam. Setelah itu, Nizam ditarik ke arah halaman belakang rumahnya sambil terus dimarahi. Pakaian Nizam kemudian dilucuti, hingga Nizam tinggal menggunakan kaos kutang dan celana dalam. Kemudian Iftah meninggalkan Nizam sendirian di belakang rumahnya. Iftah masuk ke dalam rumah dan pintunya dikunci. Tanpa rasa bersalah, Iftah tetap melakukan aktivitas di dalam rumahnya seperti biasa. Dirinya cuek, tidak peduli dengan kondisi Nizam, bahkan tidak memberikan makan Nizam sama sekali. Semalaman Nizam dibiarkan berada di luar rumahnya, dengan keadaan yang memprihatinkan dan juga kelaparan. Keadaan menjadi lebih buruk karena hujan turun semalaman. Di lain sisi,
Ican yang baru sampai di tempat dinas menghubungi Iftah untuk berkabar kalau dirinya sudah sampai. Di tengah obrolannya dengan sang istri, Ican sempat menanyakan keberadaan Nizam. Tapi saat itu, Iftah mengatakan kalau Nizam sudah tidur, jadi tidak bisa diajak bicara dengan ayahnya. Tidak ada kecurigaan sama sekali di benak Ican hari itu. Dirinya sangat percaya kalau Iftah pasti bisa menjaga Nizam seperti anak kandungnya sendiri. Keesokan paginya, Iftah melihat Nizam sedang tidur miring di atas rumput yang basah. Segera Iftah membersihkan tubuh Nizam dengan cara disemprotkan air menggunakan selang, diberi anduk, dan diminta untuk masuk ke dalam rumahnya dengan keadaan telanjang. Nizam yang sudah kelaparan dan kehujanan semalaman, masuk dengan kondisi yang sangat lemas. Iftah merasa jengkel ketika melihat Nizam berjalan dengan sangat lemas. Kemudian dirinya sekali lagi mendorong Nizam, hingga tubuhnya terjatuh, terkapar di lantai, hingga tak sadarkan diri. Saat itu Iftah menjadi panik. Dirinya segera membawa Nizam ke ruang tengah. Iftah memakaikan baju berwarna hijau, dan dipakaikannya juga selimut. Iftah memastikan kalau Nizam tidak lewat. Dia mencoba cek denyut jantungnya, dan juga pernafasan Nizam. Waktu itu masih ada, tapi sudah sangat lemah. Sambil menunggu keadaan Nizam, Iftah masih sempat untuk mengurusi bayinya di kamar. Dan setelah urusannya sudah selesai, Iftah kembali mengecek keadaan Nizam. Namun nahas, semua sudah terlambat. Nadinya sudah tidak berdenyut lagi. Iftah panik sejadi-jadinya. Dirinya segera mencari cara untuk menutupi perbuatannya yang busuk. Seketika dirinya mengingat pernah menyimpan plastik dan karung di rumahnya. Dan segera Iftah memasukkan tubuh Nizam ke dalam plastik, kemudian dibungkus karung, dan diikat dengan tali seadanya. Iftah kemudian meletakkan bungkusan tersebut di pojok dapur, sebelum akhirnya dipindahkan ke tempat di mana bungkusan tersebut ditemukan. Mulai dari hari ini, Iftah tidak lagi menjawab telepon dari Ican. Beberapa kali Ican berusaha menelpon Iftah, tapi tetap tidak ada jawaban. Dari sinilah perasaan tidak enak Ican mulai muncul, dan akhirnya Ican memutuskan untuk pulang di tanggal 21 Agustus. Sesampainya di rumah, Ican merasa ada hal aneh. Rumahnya tampak sepi. Biasanya Nizam selalu menyambut kedatangan ayahnya tersebut. Karena penasaran, Ican pun bertanya tentang keberadaan Nizam ke istrinya. Saat itu Iftah mulai mengarang sebuah cerita. Dirinya menjawab kalau Nizam dijemput Yogi, pacar ibu kandungnya Nizam. Sontak Ican pun marah. Bagaimana bisa Iftah membiarkan Nizam ikut dengan orang yang tidak dikenal? Ican menyimpulkan kalau Nizam diculik orang yang tidak dikenal, dan segera Ican melaporkan pihak yang berwenang. Di sanalah Iftah memberikan kesaksian palsunya. Dan saat itu, Ican meminta Iftah menghubungi Tiwi dan menanyakan kabar Nizam. Tiwi yang tidak tahu apa-apa menjadi sangat bingung. Dia mengatakan tidak sedang dengan Nizam, tidak mempunyai pacar, dan juga tidak punya kerabat bernama Yogi. Setelah mendapat kabar tersebut, Tiwi ikut mencari keberadaan Nizam dan memposting berita kehilangan hingga viral di media sosial. Di tanggal 22 Agustus, dari pihak kepolisian, keluarga dan warga sekitar ramai-ramai melihat CCTV yang kebetulan ada di dekat rumah. Dari hasil pengamatan, tidak ada aktivitas Nizam sama sekali. Bahkan orang asing yang dianggap Yogi pun juga tidak ada. Akhirnya semua mulai menaruh kecurigaan atas kesaksian Iftah. Sore harinya, di saat menjelang maghrib, Ican tiba-tiba ditelepon ibu mertuanya, alias ibu dari Iftah. Mertuanya meminta Ican untuk mengecek belakang rumahnya, mencari bungkusan karung yang ada di sana. Awalnya Ican bingung, namun Ican tetap melakukan apa yang diminta oleh ibu mertuanya tersebut. Akhirnya Ican menemukan satu bungkusan aneh di samping rumahnya. Saat coba mendekat, tercium aroma yang sangat menyengat. Tanpa pikir panjang, Ican segera membuka bungkusan karung tersebut, dan dilihatnya tubuh Nizam yang sudah mulai rusak. Tubuhnya mulai membengkak, mengeluarkan aroma yang tidak sedap, dan sedihnya, mata kiri Nizam sudah hampir keluar. Segera Ican membawa jenazah Nizam ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Dan saat itu juga, polisi langsung meringkus Iftah dan membawanya ke kantor polisi. Di kantor polisi, Iftah mengakui semua perbuatannya, mulai dari menyiksa hingga membuat kesaksian palsu penculikan Nizam. Iftah juga mengungkap motif dari perbuatan kejamnya tersebut karena merasa iri. Iftah merasa sang suami lebih perhatian kepada Nizam daripada dirinya,
dan juga anaknya yang masih bayi. Selanjutnya, Iftah diproses dan dijatuhi hukuman sesuai dengan semua perbuatannya. Demikianlah peristiwa petaka yang dialami oleh Nizam, bocah periang yang menjadi korban kecemburuan ibu tiri, disiksa hingga meregang nyawa. Menurut kalian, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?